Ini banyak peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran ya, satu kaum termasuk eh, cerita kaum yang yang diberi banjir bandang ya, kan ada Sailal Arim dalam Quran itu ada banjir bandang. Ketika umat atau kaum di satu tempat, semuanya dipermudah oleh Allah, semua yang mereka tanam tumbuh, pokoknya hasil panen selalu bagus, tapi mereka melupakan Allah, maka tiba-tiba Allah mengirim banjir bandang. Maka semua, bukan hanya orang-orangnya, tapi juga termasuk tempat rata dengan tanah, bahkan hilang, tidak lagi terlihat karena terbawa oleh banjir bandang. Ya. Banjir bandang dalam Al-Quran disebutkan Sailal Arim, banjir bandang. Itu salah satu contoh umat ya. Wa ma'nal hadis, nah, arti hadis yang tadi, annaka idza ra'aitallaha tabaraka wa ta'ala yu'til 'abda minan ni'am wa yaziduhu minha wa hadzal 'abdu la yazalu muqiman 'ala ma'asihi fa'lam anna dzalika istidrajun minallahi ta'ala lidzalikal 'abdi alladzi ightara bitilkan ni'am wa dhanna anna Allah ta'ala radin anhu. Nah, ini menarik nih. Jadi arti hadis ini, annaka idza ra'aita Allah tabaraka wa ta'ala yu'til 'abda minan ni'am. Kalau engkau, maksudnya ya kita semua ya, melihat Allah memberikan kepada seorang hamba, pada manusia nikmat, wa yaziduhu, dan menambah nikmat itu. Wa hadzal 'abdu la yazalu muqiman 'ala ma'asihi, tapi si abad ini, si orang ini tetap melakukan kemaksiatan. Fa'lam, maka ketahuilah, anna dzalika istidrajun minallahi ta'ala lidzalikal 'abdi, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj dari Allah kepada si hamba itu. Alladzi ightarra bitilkan ni'am, ya, yang terperdaya dengan nikmat itu. Terperdaya dengan nikmat itu maksudnya karena dia memperoleh nikmatnya, jadi oleh misalnya berupa harta benda, jadi seolah-olah dia diperbudak oleh harta bendanya. Saking sibuknya mengurusi harta benda sehingga lupa bahwa dia sebagai seorang hamba harus menyembah al-ma'bud, harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena gelimangan harta dia lupa, ya alasannya tidak ada waktu dan seterusnya. Nah, ini artinya ightarra bitilkan ni'am, terperdaya oleh nikmat. Ya makanya kalau di kalangan sufi ya, ilmu tasawuf, ya, saking takutnya dengan dunia kadang-kadang begitu. Karena dunia akan melupakan manusia atau akan membuat manusia lupa. Meskipun ada juga seperti Hamka dengan tasawuf modern, sebetulnya yang paling penting itu kita sebagai manusia mampu menaklukkan harta. Jangan kebalik, jangan sampai kita yang ditaklukkan harta, tapi kitalah yang menaklukkan harta. Nah, kalau kita yang menaklukkan harta, seberapa banyak harta pun yang kita peroleh, kita gunakan misalnya untuk kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu baru yang bagus. Tapi kalau kebalik, kita yang ditaklukkan harta, nah, kita menjadi lupa dengan Allah. Nah, wa dhanna anna Allah ta'ala radin anhu. Ini yang seringkali tidak terberikan. Dan si orang itu menyangka bahwa Allah itu rela. Jadi maksudnya ketika seseorang mendapatkan nikmat, lalu dia melupakan Allah, tetap maksiat, dia mungkin menyangka ternyata Allah masih tetap rela dengan saya kalau begitu. Buktinya meskipun saya maksiat, saya masih gampang mendapatkan yang saya inginkan, ya, mengumpulkan harta saya mudah. Jadi dia menyangka seperti itu. Dzanna anallaha ta'ala radin anhu, dia menyangka bahwa Allah rela dengan apa yang dilakukan. Padahal Allah itu ya sengaja membuat manusia itu membukakan pintu nikmat sebanyak, ayo siapa saja ya yang
bekerja dengan baik, itu kan memang sunatullah ya, orang kalau bekerja dengan keras ya hasilnya juga bagus. Ya. Maka Allah tidak menghalangi siapapun yang bekerja dengan keras ya hasilnya akan berpulang kembali kepada dirinya. Enggak mungkin orang yang berleha-leha kemudian hasilnya memuaskan, kan enggak mungkin juga ya. Logika orang bekerja, kalau dia bekerja keras pasti hasilnya bagus. Ya kan? Seorang pegawai di kantor kalau kerjanya malas-malasan kan nggak mungkin juga gajinya bertambah atau mendapat bonus. Secara hukum alamnya ya begitu. Nah, tapi itu kan syariatnya ya. Syariat itu kan apa yang kasat matanya, apa yang kelihatannya. Orang megang api panas, itu kan sifatnya syariat. Jadi orang bekerja pasti hasilnya bagus. Nah, cuma di balik syariat itu ada hakikat. Nah, kalau hakikat berpikirnya betul kita bekerja hasilnya bagus, tapi hakikatnya bagusnya kita dapat hasil itu semata-mata bukan karena kita saja, tapi karena ada Allah yang memungkinkan itu terjadi. Sebab kalau Allah tidak mengizinkan, seberapa keras pun kita berusaha, ya tidak akan kita peroleh hasilnya. Nah, itu. Jadi kembali kepada dzanna anallaha radin anhu. Nah, orang yang istidraj itu dia salah paham, dikira Allah tetap rela itu dengan apa yang terjadi pada dirinya berupa kemudahan itu.